Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semua, hadirin hadirat, juga saudara-saudara di dunia maya, dimanapun Anda kalian mengikuti kajian ini, rahmatullahi alaikum ajmain. Di pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab, yaitu Hidayatul Adhikiyah. Kitab ini berisi tentang tasawuf sekaligus fikih, berisi tentang panduan bagaimana kita semestinya menjadi orang yang semakin bertambah umur menjadi semakin lebih baik. Ya, kita niatkan ngaji pada pagi hari ini ya semata-mata untuk mendapatkan adanya pencerahan. Semakin tercerahkan hidup kita, maka akan semakin bahagia pula diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Alhamdu, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah al-muwaffiq yang memberikan petunjuk, Allah lil ula bagi derajat yang tinggi, hamdan dengan pujian, yuwafi yang menyempurnakan itu hamd birrahu kepada kebaikan Allah, al-mutakamila yang sempurna. Kenapa kita mengawali segala sesuatu dengan basmalah, dengan hamdalah? Yang pertama ya, dengan basmalah, karena sebenarnya yang betul-betul punya nama itu Allah. Adapun makhluk-makhluk, karena keberadaannya itu merupakan pinjaman dari Allah, maka namanya pun juga pinjaman. Karena pinjaman, maka tidak layak dipertaruhkan. Jadi tidak ada satupun nama makhluk yang layak dipertaruhkan, tidak ada. Jadi kita bertindak apa saja itu dalam kebaikan atas nama Allah Ta'ala. Jadi karena itu ketika manusia memiliki nama besar, itu kesalahan yang fatal sebenarnya. Merasa punya reputasi, nama besar, merasa lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, itu kesalahan yang sangat fatal. Karena itu kita pressing diri kita menjadi serendah-rendahnya dan tidak memiliki apapun di hadapan Allah. Tapi jangan merendah di hadapan makhluk, nggak boleh. Ya, di hadapan Allah Ta'ala kita memang tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi jangan merengek-rengek, merendahkan diri kepada makhluk, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita merasa bukan apa-apa dan siapa-siapa, itu murni cuman di hadapan Allah Ta'ala. Terus disusul dengan hamdalah, segala puji bagi Allah. Kenapa kok segala puji bagi Allah ya? Karena Allah itu Tuhan yang maha mutlak, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Andaikan dalam hidup ini kita menemui perkara yang pahit misalnya, yang getir, tetap Allah maha terpuji. Apalagi kita mendapatkan karunia-karunia, Allah maha terpuji. Maka sebaiknya ya, kita memuji Allah itu tidak saja ketika hidup kita itu manis. Dalam kondisi yang paling tidak mengenakan, sebaiknya memuji Allah. Sudah dipraktekkan. Kalau kena demam, alhamdulillah. Belum. Sudah dipraktekkan. Kalau yang ingin dicapai tidak didapat, alhamdulillah. Nah, itu menunjukkan luasnya hati. Orang yang bisa memuji Allah dalam kesempitan, itu menunjukkan orang itu luas batinnya. Sehingga tetap berprasangka baik. Ketemu hal yang pahit, berprasangka baik kepada Allah. Ada maksud Allah Ta'ala yang belum bisa dipahami lewat kegetiran itu. Nabi menjamin ya, kalau sampai kita bisa memuji Allah dalam keadaan sengsara, dalam keadaan getir, dalam keadaan pahit, dalam keadaan apa saja,
maka kita itu bisa masuk surga dengan tanpa diperiksa. Kenapa? Karena ngefriend dengan Allah Ta'ala. Akrab. Jadi hanya orang yang tidak akrab yang tidak bisa memuji Allah ketika hidupnya getir. Adapun orang yang akrab itu merasakan setiap saat mendapatkan pelayanan yang baik dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dapat karunia, dapat rezeki yang berlimpah, wah itu bergembira, senyum-senyum, alhamdulillah, alhamdulillah, bergembira. Seolah-olah Allah itu terpuji hanya ketika kita dapat karunia. Terus kalau kita tidak dapat, terus tidak terpuji. Nah itulah ya. Ini koreksi untuk diri kita, terutama untuk diri saya pribadi. Saya pernah mengalami kecelakaan ya di Jalan Imogiri Barat. Sehabis ngantar anak sekolah pulang. Nah ketika pulang itu dari jarak yang agak jauh saya ngelihat kucing. Dalam batin saya, habis nanti kucing itu. Maksudnya ditabrak orang-orang di depan saya. Karena ada mobil, motor dan lain semacamnya. Ternyata ditabrak saya. Ya Allah, prediksi saya keliru. Saya jatuh, lepas dari motor. Motornya ke sana, saya ke situ. Jauh. Saya kadung ingat pengajian semacam ini. Katanya orang yang kenal dengan Allah Ta'ala akan tetap memuji Allah walaupun kena malapetaka. Dalam batin saya itu dengan getir sebenarnya. Alhamdulillah, sebenarnya pahit sekali. Cuman mau tidak mengucap Alhamdulillah, sudah kadung tahu pengertian yang seperti ini. Jadi sebenarnya tidak mudah memang mengucap Alhamdulillah ketika kita mendapatkan musibah itu gak mudah. Gak mudah. Jadi diusahakan ya. Tapi jangan sampai diingat ini, jangan sampai kita alhamdulillah terhadap musibah orang lain. itu namanya tertawa di atas penderitaan orang, nggak boleh. Kalau diri sendiri yang kena musibah, yang nyaring boleh alhamdulillah mantep ini. Nanti akan akrab dengan Allah dan karena sudah akrab tidak ada periksaan. Nanti di yaumil akhir. Jadi kebaikan dari Allah Ta'ala itu ada kalanya manis, ada kalanya pahit. Yang manis tentu saja kita semua sudah cocok menerimanya. Misalnya rezeki berlimpah cocok, sehat walafiat, senda gurau dengan keluarga cocok. Gitu. Nah ada karunia Allah Ta'ala itu yang pahit. Nah yang pahit ini yang sulit untuk bisa diterima dengan hati yang legowo. Nah kita belajar itu juga ya. Sebab berdekatan dengan Allah itu harus siap menerima dua hal. Menerima manisnya dan menerima pahitnya. Kenapa? Karena inti dari ajaran agama itu cuma dua sebenarnya. Yaitu syukur kalau kita bahagia. Sabar kalau kita dalam kondisi sedih kan gitu. Jadi cuma sabar dan syukur sebenarnya. Kalau sabar tidak bisa, mau muring-muring. Gitu, mau menggugat Allah, mau demo. Enggak bisa. Gak bisa. Seluruh keputusan Allah tentang diri kita, tentang alam semesta itu baik adanya. Kesabaran itu memang pahit, tapi pada akhirnya ketika kita menyelami ke dasar samudra kesabaran itu akan berubah menjadi kenikmatan, menjadi kebahagiaan. Batinuhu fir rahmah wa zahiru min qibalil azab. Jadi ada karunia yang batinnya itu adalah anugerah, tapi bungkusnya itu malapetaka. Di dalam syarah kitab Hikam disebutkan misalnya begini ya. Ada derajat yang tinggi di hadapan Allah yang tidak didapat lewat sholat, tidak didapat lewat puasa, tidak didapat lewat zakat, tidak didapat bahkan lewat haji. Lewat apa? Lewat malapetaka. Jadi ada yang mau nggak? Enggak ya. Pengennya fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu. Pengennya enak-enak terus mati kelak di akhirat masuk surga. Enak banget loh. Enak. Padahal tidak ada satupun nabi yang tidak diuji oleh pahitnya kehidupan. Tidak ada. Karena itu nabi kita, tauladan kita itu menyatakan dalam salah satu sabdanya, kalau berbicara tentang bencana, akulah yang paling besar menanggungnya. Jadi karena
beliau tertinggi derajatnya di hadapan Allah Ta'ala, maka bencana pun yang diterima oleh beliau paling top, paling hebat. Jadi kita itu diam-diam mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kalau bisa terhindar dari bencana-bencananya lah ya. Pokoknya yang enak-enak, yang happy-happy ya. Nah, itu yang kita inginkan. Karena itu kita berdoa, Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kedekatan kepadamu yang tanpa bencana. Sebab rata-rata orang dekat kepada Allah Ta'ala itu ada bencananya sebagai ujian. Sama dengan orang mau naik kelas, itu ada ujiannya. Karena itu ada sebuah doa ya, yang kalau kita baca 4 kali setelah sholat dan kemudian dikabul oleh Allah, kita akan menjadi orang yang merasakan dekat dengan Allah, ikhlas kepada Allah. Ketika saya tanyakan kepada jamaah saat ngaji di rumah, mau nggak dikasih doa ini? Mau. Jadi berdoa yang 4 kali setelah sholat itu dikabul oleh Allah, kita merasakan nikmat sekali dekat dengan Allah. Ditanya, mau. Tapi saya bilang, tapi bencananya besar. Wah, nggak jadi Pak. Nggak jadi. Tapi kalau kita ikhlas tulus, bencananya besar sebesar apapun misalnya, nggak masalah. Kalau Allah Ta'ala menolong kita, kan gitu. Silahkan bencana sebesar apapun, tapi Allah berpihak kepada kita. Sebesar-besarnya bencana itu akan kecil di hadapan kita, kan gitu. Di hadapan orang yang berani, seekor harimau kelihatan hanya seperti kucing. Kucing. Tapi di hadapan seorang penakut, kucing yang agak besar, Anggoro itu, wah, ini anaknya harimau. Ya. Terus, thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbin wa tubba'in wila. Thumma salatu, kemudian adapun rahmat Allah Ta'ala ala rasulillah, semoga ditetapkan terhadap kanjeng Rasul al-Mustafa yang terpilih, wal ali juga semoga diberikan kepada keluarga Rasul, ma sahbin beserta sahabat-sahabat Rasul, wa tubba'in dan para pengikut Rasul, wila yang senantiasa mengikuti. Kemudian setelah basmalah, alhamdulillah baca sholawat kepada Nabi. Kenapa baca sholawat kepada Nabi? Karena tidak ada satupun makhluk di dunia yang tak berhutang jasa kepada Nabi. Seluruh makhluk berhutang jasa. Apakah manusia ataukah selain manusia? Yang disebut sebagai makhluk-makhluk tak berakal itu. Semua punya hutang jasa kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam semesta itu semata-mata karena Allah berkehendak menciptakan Nabi. Kalau Allah tak menciptakan Nabi kita, Allah tidak akan repot-repot menciptakan alam semesta. Allah berfirman, laulaka ya Muhammad, andai bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqatul aflak, aku tidak akan menciptakan alam raya. Jadi pepohonan, batu-batu, awan gemawan, bintang-gemintang, rembulan dan lain semacamnya, semua itu berhutang jasa kepada Nabi. Itu yang disebut dengan syafa'atul kaun, syafaat keberadaan. Sebab itu kalau ditanyakan kepada kita, siapa yang lebih besar jasanya? Orang tua kita, bapak ibu kita atau Nabi kita? Tetap lebih besar jasa Rasulullah kepada kita. Andaikan beliau tak ada, bapak ibu kita pun tidak akan pernah ada, dan kita tidak akan pernah merasakan kehidupan yang seperti sekarang ini. Jadi kita bersolawat kepada beliau yang secara lahiriah mendoakan beliau, yaitu semoga rahmat Allah dan kedamaiannya diberikan kepada Rasulullah. Seolah-olah kita menyumbang doa, tapi sebenarnya kita bersolawat kepada beliau, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita. Jadi bukan kesenangan ya. Misalnya kalau orang-orang tidak membaca sholawat terus Nabi itu merasa rugi, ya tidak. Terus kalau kita baca sholawat Nabi merasa untung, tidak. Sama dengan Allah ya. Kalau kita sholat, kita ibadah menyembah Allah, apa Allah untung? Belas tidak untung sama sekali. Terus kalau kita durhaka kepada Allah, tidak tunduk, tidak mau mengerjakan ajaran-ajaran agama Allah Ta'ala, Allah rugi? Belas juga tidak. Jadi untung dan rugi untuk diri kita, bukan untuk Allah Tuhan kita.
Kita membaca salawat untuk Nabi, untuk keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Bukan hanya keluarga secara nasab ya. Yang disebut keluarga Nabi itu adalah kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang beriman yang takwa itu keluarga Nabi, walaupun tidak ada hubungan darah. Itu definisinya Imam Syafi'i. Jadi kita ini yang mengambil posisi ketakwaan di hadapan Allah Ta'ala, menjadi orang beriman, masuk kategori keluarga Nabi, walaupun tidak ada hubungan nasab. Nabi orang Arab toh, terus orangnya ganteng, mancung dan lain semacamnya. Nah, kita kan model-model Jawa ya, yang kulitnya sawo setengah matang setengah busuk, ya hidupnya juga banyak mancung ke dalam ya. Enggak masalah, enggak masalah. Ya, yang penting kita punya keimanan, ketakwaan, kita merupakan bagian dari keluarga Nabi. Itu yang kita pertaruhkan. Terus sahabat Nabi. Jadi orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman. Itu sahabat Nabi. Sekarang misalnya, apakah sekarang ini masih ada sahabat Nabi? Secara hakikat masih ada. Kenapa? Karena setiap orang yang bermimpi Nabi, berjumpa beliau dalam mimpi, itu terhitung sahabat Nabi. Apa mungkin sangat banyak orang bermimpi Nabi dalam kehidupan ini? Dan bermimpi Nabi sama saja dengan mendapatkan karunia yang besar, yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi adalah kenikmatan Allah teragung dalam kehidupan ini. Orang bermimpi Nabi itu akan bahagia selamanya. Karena itu kita berikhtiar mengerjakan sunnah-sunnahnya agar suatu saat dengan perkenan Allah kita bisa bermimpi Nabi. Dan kegembiraan itu akan kita rasakan menjadi luar biasa. Ada orang yang sampai berkali-kali didatangi oleh Nabi loh ya dalam mimpinya itu. Biasanya orang seperti itu orang yang memiliki kepedulian yang sama dengan kepedulian Nabi. Misal, Nabi itu peduli terhadap orang-orang yang tidak punya. Orang-orang yang berada di bawah taraf kemiskinan. Nabi sangat peduli sekali. Dengan penuh keikhlasan. Bukan model seperti sekarang di mana kemiskinan bisa dijual ya. Dengan berbagai macam proyek itu. Anak-anak jalanan bisa dijual dengan berbagai macam proyek. Bahkan yatim piatu dijual juga. Dengan dibikinkan proposal. Kemudian labanya itu, keuntungannya itu, yang banyak-banyak itu kepada pengelolanya. Walaupun tentu saja tidak semuanya, tapi ada saya kira itu. Ada. Jadi bertemu dengan Nabi dalam mimpi itu karena ada korelasi nilai rohani. Sehingga Nabi itu berkenan untuk menjumpai dalam mimpi. Banyak sekali orang yang dijumpai dalam mimpi itu mencium harum Nabi. Dan sampai bangun, sampai beberapa hari setelah bermimpi itu tetap harum. Jadi harumnya Nabi itu melebihi harumnya seluruh minyak wangi di dunia. Jadi karena itu Nabi itu tidak memerlukan minyak wangi untuk berharum-harum. Keringat beliau itu sudah sangat harum. Pernah ketika beliau tidur dan berkeringat itu, keringatnya itu kemudian diambil oleh Ummu Salamah, dimasukkan ke dalam botol. Nabi diam saja walaupun beliau sesungguhnya tahu. Setelah selesai, Nabi bilang kepada Ummu Salamah, "Kau bikin minyak wangi ya?" "Iya." Jadi, coba keringatnya karyawan pustaka pelajar ini. Apalagi bagian sana. Dulu ketika saya masih kuliah di S1 di IAIN Sunan Kalijaga, kalau pagi-pagi saya mendekat perempuan-perempuan itu ya, karena baru pertama kali sekolah itu kok bisa nyampur laki-laki perempuan, saya baru tahu ketika kuliah itu. Mereka harum-harum pagi-pagi ya. Tapi jam 10 ke atas jangan didekati. Jangan didekati. Ada gas beracun deh. Tentu sebagian ya, sebagian. Karena itu kalau bayi laki-laki dan perempuan itu beda. Yang sama-sama hanya mengkonsumsi ASI. Kalau kencingnya bayi laki-laki yang cuma mengkonsumsi ASI itu kemudian
sambur disiram sedikit udah suci. Kalau perempuan enggak. Itu sudah masuk najis yang kelas dewasa. Jadi beda ya. Itu bedanya di situ ya. Ini memang sunatullah, bukan kelebihan laki-laki terhadap perempuan ya. Oke. Terus kita juga mendoakan keluarga Nabi, sahabat Nabi, juga para pengikut Nabi. Siapa itu? Sampai kiamat sangat dimungkinkan orang menjadi para pengikut Nabi. Karena itu kita berharap termasuk semoga kita ini para pengikutnya. Kan itu. Kalau jadi pengikut Nabi, itu pasti sudah beres. Kenapa? Karena Nabi itu pasti bertanggung jawab terhadap nasib diri kita. Kalau kita betul-betul mengikuti beliau lah ya. Tidak ada satu orang pun mengikuti beliau kecuali beliau bertanggung jawab terhadap nasibnya. Jadi karena itu kalau kita sudah betul-betul mengikuti ajaran beliau, tidak usah risau kelak dengan kondisi kiamat yang penuh dengan huru-hara. Tidak akan risau. Nabilah yang akan menjadi penolong kita sebagai pemberi syafaat itu. Oke. Ini oh iya tuh. Soalnya saya kalau ada orang berbisik-bisik itu curiga ya. Jangan dikira kelamaan. Oh beres ya. Saya teruskan sedikit nanti kemudian disusul dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwa ra'su syarri habailah. Taqwal ilah, adapun takwa kepada Allah, madaru kulli sa'adatin ialah fondasi setiap kebahagiaan. Wa tibau ahwa, adapun mengikuti hawa nafsu, ra'su syarri habailah ialah pangkal dari keburukan yang penuh dengan jebakan. Setiap orang ini kan sebenarnya ingin bahagia. Sebenarnya gampang untuk berbahagia loh. Bahagia versi Allah lah ya. Kalau bahagia versi nafsu itu macam-macam nanti syaratnya. Kalau bahagia versi Allah itu mudah, yaitu takwal ilah, takwa saja. Orang bertakwa itu pasti bahagia. Kalau orang dalam hidup ini masih berkeluh kesah padahal orang itu rajin sholat, pasti tidak takwa itu. Jadi kalau betul-betul takwa, orang itu akan dijadikan bahagia. Bahagia. Jadi ternyata bahagia itu tidak harus ditopang oleh adanya kekayaan, oleh adanya kecukupan materi yang mumpuni. Tidak. Bahagia itu cukup kita akrab dengan Allah, hubungan kita baik dengan Allah, itu bahagia. Bahagia. Coba kalau yang pernah sholat malam ya, sampai merasakan nikmat. Sholat malam itu nikmat sekali, sehingga kalau terlewat sekali saja, itu menyesal luar biasa. Coba rasakan bahagianya itu. Orang yang sholat malam di pagi hari, bangun tidur senyum, rasa-rasanya ingin dibagi-bagikan kebahagiaan kepada alam semesta. Senang sekali. Jadi, takwa ini sesungguhnya adalah fondasi. Bagaimana orang itu mengarungi hidupnya dengan penuh ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Ikuti versi Allah Ta'ala ini tentang kebahagiaan. Pasti kita akan senantiasa berada dalam kesenangan. Kesenangan. Tapi kalau kesenangan sudah harus ditentukan oleh nafsu, ya, itu nanti masalah itu. Kesenangan itu adalah naik Fortuner. Gitu ya. Kesenangan itu adalah punya rumah yang bagus. Kesenangan itu adalah memiliki hal-hal yang istimewa. Nah, itu versi nafsu, itu membuat orang sengsara itu. Hidupnya berada dalam kerakusan rasa tamak terus-menerus. Tidak bisa untuk tersenyum, bersyukur gitu. Kalau itu yang diincar. Kalau itu yang diincar. Jadi bahagia yang ditunjukkan oleh nafsu itu bahagia yang penuh dengan tipu daya sebenarnya. Jangan ikuti itu. Kita sholat tepat waktu, apalagi berjamaah, zikiran, kepada tetangga apik dan lain semacamnya. Wah, hidup itu serasa seperti surga, enak sekali. Dari situ kemudian Nabi kita itu bersabda bahwa rumah beliau itu adalah surga bagi beliau. Nah, kita mengikuti beliau, kita akan menciptakan kebahagiaan di rumah tangga kita juga sebenarnya.
Jadi kalau rumah tangga itu penuh dengan muring-muring, pertengkaran, piring melayang dan lain semacamnya, pastikan itu orang tidak berbahagia itu. Neraka itu. Dan penyebabnya tahu enggak? Itu karena jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Jadi tidak usah sulit-sulit untuk berbahagia itu ya. Orang yang berbahagia itu tidak memerlukan rekreasi sesering mungkin keluar. Dan ada orang yang butuh rekreasi. Kalau tidak mumet. Hari Minggu wajib keluar, kalau tidak mumet. Itu berarti apa? Tidak ada taman rekreasi di batinnya. Sementara orang yang bertakwa, batinnya itu adalah taman rekreasi. Sehingga memancar adanya kebahagiaan. Batinnya luas, dibagi-bagikan kepada sesama. Itu yang perlu kita bangun di dalam kehidupan. Jadi jangan sandarkan kebahagiaan kepada pemenuhan materi. Jangan sampai. Makanya di sini juga kebalikannya, watibau ahwa, mengikuti hawa nafsu, itu adalah pangkal dari keburukan dan penderitaan. Jadi nafsu itu jangan diikuti kecuali yang diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan apa? Ya garap istrinya masing-masing gitu ya. Suaminya digarap itu nafsu yang diperbolehkan. Kalau yang tidak diperbolehkan, jangan. Itu punya efek malapetaka itu. Misalnya nafsu makan sekedarnya tidak sampai berlebihan ya boleh juga. Nafsu minum sekedarnya boleh juga. Jadi ada batasan-batasan bagi nafsu itu. Terutama nafsu amarah itu. Nah yang bab-bab yang tidak diperbolehkan kita tahan. Kita tahan. Dan akan ada istilah rumput tetangga lebih hijau ya. Itu jangan diikuti fatwa seperti itu. Jangan diikuti. Itu bermasalah. Setia selingkuh tiada akhir. Waduh. Itu berbahagia itu. Fatwa-fatwa menyesatkan itu. Jangan diikuti. Jadi pondasi kebahagiaan itu adalah ketakwaan. Dan penderitaan itu adalah kekalahan seseorang terhadap hawa nafsu. Jadi begitu gamblang agama mengajarkan kepada kita tentang keselamatan, tentang kebahagiaan itu. Tinggal bagaimana kita bersungguh-sungguh melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Oke. Moga-moga perjumpaan kita ini penuh dengan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita. Moga-moga sisa umur kita senantiasa kita isi dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang hakiki, sehingga kita selamat dunia ini, selamat di akhirat nanti. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.